Halo semuanya, selamat datang di channel Squee Senpai. Jadi, untuk pembahasan pertama di channel Squee Senpai ini, saya akan membahas manhwa Nanomachine. Disclaimer terlebih dahulu, untuk manhwa Nanomachine, kita bisa baca di dua tempat yang berbeda. Untuk versi legalnya, kita bisa baca di webtoon. Itu kalau nggak salah sudah ada 42 chapter yang sudah rilis. Kemudian untuk versi ilegalnya, teman-teman bisa cari sendiri di internet. Terakhir saya cek itu sudah sampai chapter 56. Nah, jadi kali ini saya akan membahas lanjutan manhwa Nanomachine setelah chapter 56. Jadi saya ambil pembahasan kali ini melalui versi light novelnya. Jadi tidak usah berlama lagi, mari kita bahas. Oke, di manhwa chapter 56 itu diakhiri dengan Chun Yu-chan yang akan menyerang Chun Yeun dengan teknik Demonic Phantom Blade. Teknik kedua yaitu Phantom Blade Strike. Kemudian kita lanjutkan ke light novel chapter 79, di mana chapter kali ini diawali dengan para kadet dari kedua belah pihak yang masih terkejut dengan situasi antara Chun Yu-chan dan Chun Yeun yang saling menunjukkan kemampuannya. Dia melempar pedang ki, seru para kadet dari kubu Chun Yeun. Dia memotong pedang ki, seru para kadet dari kubu Chun Yu-chan. Di sini kemudian dijelaskan bahwa untuk melempar ki dari jarak tertentu membutuhkan seseorang dengan level sekelas Master Top. Begitu pula sebaliknya, untuk memotong ki memerlukan jumlah kekuatan yang sama. Scene kemudian berlanjut dengan Chun Yu-chan dan Chun Yeun yang saling berbalas memprovokasi satu sama lain. Namun sebenarnya, jauh di dalam hatinya, Chun Yu-chan sangat keheranan dan terkejut dengan seberapa cepat perkembangan Chun Yeun. Yeun yang ia temui beberapa hari yang lalu di depan ruang pelatihannya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Yeun yang sekarang. Yu-chan pun berpikir, pada tingkat ini, Yeun akan dengan cepat melampaui Yu-chan. Aku akan mengambil lengannya sebelum dia tumbuh lebih kuat, gumam Yu-chan dengan kesal. Chun Yu-chan kemudian menjadi serius dan mempersiapkan diri. Auranya pun berubah. Yeun yang menyadari hal tersebut langsung mengaktifkan energi internalnya agar siap. Kowanghur, ya seperti itulah, saya kurang bisa pelafalan namanya. Intinya itu anak buah setia Chun Yeun memandangi kedua pemimpin tersebut. Ia mengingat kembali rencana mereka sebelumnya adalah Chun Yeun akan melawan Chun Yu-chan, sementara anggota Yeun akan melawan anggota Yu-chan. Namun kondisi ini akhirnya menjadi duel antara para pemimpin. Mereka pun tidak punya pilihan lain selain menunggu, berharap, dan yakin Yeun akan menang. Pertarungan pun dimulai. Yu-chan melesat terlebih dahulu untuk menyerang Yeun. Ia mengeluarkan formasi kedua dari skill pedangnya, Blade of Illusion, Giant Slash of Illusive Blade. Itu merupakan formasi sederhana untuk menjatuhkan seseorang, namun kekuatan di dalamnya sangat besar. Jadi ini adalah skill pedang dari klan pedang, gumam Yeun. Sejenak ia ragu, ia akan melawan Yu-chan dengan skill belati atau skill pedangnya. Setelah berpikir sejenak, Yeun pun akhirnya memantapkan dirinya untuk melawan Yu-chan dengan segala yang ia miliki. Ia pun memilih melawan dengan skill pedangnya. Yu-chan pun terkejut melihat Yeun menggunakan pedang, bukan belati. Dia berpikir dia telah salah melihat sebelumnya saat Yeun memotong kinya. Namun akhirnya dia yakin bahwa yang dia lihat sebelumnya memang pedang. Saling baku hantam pun berlanjut. Bentrok antar ki milik Yu-chan dan Yeun bahkan menciptakan percikan api. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Pikir Yu-chan sambil menyipitkan matanya.
Dia mengharapkan sesuatu yang hebat ketika Yoon tidak menggunakan butterfly blade dance-nya. Tapi, gerakan pedang yang ditunjukkan Yoon sangat sederhana untuk Yuchan. Namun ia merasa aneh bahwa gerakan ini terasa sangat akrab baginya. Yoon berpikir dia telah membalas serangan Yuchan hingga pedang Ki Yuchan berputar dengan cara yang aneh. Yoon dengan cepat menggunakan energinya untuk bertahan, tetapi besarnya bentrokan energi membuat Yoon terdorong ke belakang hingga beberapa langkah. Anggota Yuchan pun berteriak kegirangan dengan kondisi ini. Anggota Yoon menjadi muram. Mereka tidak menyangka Yuchan akan sekuat ini. Mereka bahkan berpikir mungkin Yuchan juga cukup kuat untuk mengalahkan ketua Hou Jinchan. Dia memiliki energi internal sedikit lebih di atasku, pikir Yoon. Formasinya juga aneh, gumam Yoon kembali. Dengan sudut serangan yang aneh, dapat dimengerti mengapa keterampilan pedang Yuchan disebut ilusi. Otot lengan kanan Yuchan juga terlihat berbeda. Lengan kanannya dikembangkan dan dilatih untuk menggunakan pedang dengan cara yang aneh. Kau beruntung, aku akan memotong lenganmu dengan tanganku ini, kata Yuchan. Yuchan tersenyum lebar. Dia benar-benar akan berhasil melakukannya jika serangan sebelumnya Yoon bereaksi lebih lambat. Yuchan kemudian menunjuk Yoon dengan tangan yang mengeluarkan bilah pedang Ki sambil berkata, "Hentikan skill pedang bodohmu itu dan datanglah padaku dengan butterfly blade dance-mu." Chapter kali ini pun diakhiri, atau light novel kali ini pun diakhiri dengan Yoon yang menggeram kesal. "Bodoh? Kau sebut skill pedangku bodoh?" Oke teman-teman, sekian pembahasan light novel Nanomachine chapter 79 kali ini. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, baik dari penyampaian, mungkin dari editing dan lain sebagainya. Semoga kedepannya ada peningkatan. Kedepannya saya akan bahas chapter 80 tentu saja, mana chapter tersebut akan fokus kembali pada pertarungan Yoon melawan Yuchan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.